Ratusan pedagang Pasar Bogor berunjuk rasa menolak relokasi sebagai dampak revitalisasi pasar. Gimana ya cerita, kalau kita diceritain sedih lah, apalagi kalau udah rata begitu ya. Karena kita kan bertahun-tahun di tahun 2000. Banyak itu kenangannya, banyak ya. Kenangan Pasar Bogor itu banyak. Ya gimana ya cerita, kalau kita diceritain sedih lah, apalagi kalau udah rata begitu ya. Karena kita kan bertahun-tahun di tahun 2022, sekarang 2026. Udah berapa tahun? Di kayak rumah sendiri lah. Kita dari hasil apa-apa kan dari Pasar Bogor. Sekarang pindah ke sini kita rubah lagi dari nol lagi. Iya. Apa-apa juga semua dari nol lagi, kita bermodal lagi. Banyak lah tugasnya. Gak ada, kita tanggung jawab kita sendiri, apa-apa sendiri. Gak ada. Ya kalau pedagang itu kan pengennya pengunjung kesinilah, kalau bisa, kalau mau ini pedagang-pedagang yang di Pasar Bogor itu kesini semua, jangan dipecah lah gitu kan. Sekarang walaupun di sana juga di Lawang Seketeng udah buka lagi, di Bogor juga kaki lima banyak lagi. Jadi pemerintah itu nggak ada ininya, apalagi katanya dengar sekarang udah diratain mau dibuka lagi buat pedagang kaki lima di situ. Tapi di sini gimana? Kita udah per bulannya bayar di sini. Berat ini. Ini aja yang ini udah mau tutup. Udah habis-habisan berapa ratus juta ini baru buka aja dari kemarin 3 bulan nih. Ini udah tutup. Udah nggak kuat bayar. Karena saya mah jualan banyakan aja. Jadi untuk pemindahan pedagang ini tidak mudah. Kami mungkin dari Perumda Pasar Pakuan Jaya yang waktu itu bersinergi ya dengan pemerintah kota, sosialisasi terhadap dampak gejolak yang ada di lapangan. Ya kan? Mungkin maksud dan tujuan Perumda untuk mengosongkan karena emang yang saya bilang tadi, ke depan wilayah Kota Bogor akan lebih tertata lagi nantinya, tidak seperti yang sekarang nih.
mungkin dilihat oleh ini kumuh. Tapi penolakan itu dari pedagang itu sangat kencang. Dari Pasar Bogor melalui Jalan Otista hingga kantor Balai Kota Bogor di Jalan Juanda. Ya, kami kan yang pasti merangkul ya. Dan kita pun tidak arogan ya dari Perumda. Kita sudah bersurat, sudah bertemu dengan para tokoh dulu, paguyuban Pasar Bogor dan Plaza Bogor, mencari titik temu lah, ya kan? Gimana caranya pengosongan ini tetap berjalan, terus tidak ada hambatan. Sedikit-sedikit emang pedagang itu waktu itu keluar, walaupun masih ada yang bertahan dengan alasan dia belum mampu pindah ke lokasi yang disediakan oleh Perumda Pasar. Pasar yang sudah ada. Tapi pasar yang sudah ada, yang sekarang di Pasar Sukasari, emang bukan kami yang mengelola. Itu pihak ketiga. Emang di mata pedagang, harga kios, los di mata pedagang itu emang sangat fantastis harganya. Tetapi PD Pasar tetap merangkul para pedagang untuk pindah ke pasar gembrong, ya, secara perlahan dengan metode dibuatkan diskon. Ya kan, dibuatkan diskon, bahkan selama 3 bulan kalau nggak salah itu digratiskan dulu. Pada akhirnya dikasih deadline oleh pemerintah Perumda Pasar Pakuan Jaya bahwa di bulan waktu itu segera harus dikosongkan. Tidak ada alasan lagi waktu itu untuk pedagang itu bertahan di Pasar Baru. Pada akhirnya setelah deadline-nya itu dikasih waktu, itu kasihan pedagang yang emang pada belum punya tempat, yang tadinya ya merasa ini mah cuma wacana, tapi pada akhirnya harus kosong dan langsung dieksekusi si tempat Plaza Bogor dan Pasar Bogor. Sebenarnya nggak nyaman karena berat, kita punya cicilannya di sini terlalu berat, titiknya gede gitu ya, kayak di Bogor kan, karena kan dulu cuman bayar ampuis doang, listrik juga di sini kan berat, bayar listriknya juga mahal. Kalau di Bogor kan nggak, kalau diinin sedih lah. Belum biaya bayar kios, bayar karyawan. Banyak yang ngeluh lah kalau di sini diceritain semua pedagang. Teman-teman juga udah banyak yang mundur di atas juga. Kita gimana lagi kalau kita nggak usaha di sini, di mana? Jadi kita mah jadi tumbal aja. Iya. Yang enak mah yang pengusaha-pengusaha besar aja. Jadi kita mah udah kecil gini, suruh bayar ansuran, apa. Cuma dikasih gratis cuma 3 bulan kok, 3 bayar. Sekarang ke sini kalau udah sama bank mau nggak mau, walaupun sepi juga kita kan harus bayar.
Mungkin kalau kita nggak sanggup, ya keluar mungkin yang disita, yang dilelang ini paling. Udah gitu yang punya dulu langganan-langganan hampir hilang, berapa persen di sini pada hilang. Di sini yang baru-baru doang. Dari omset misal 10 juta, sekarang di sini dapat cuma 2 juta. Ya, kita kan biaya hidup gede. Malahan tambah sini tambah gede. Belum biaya bayar kios, bayar karya.